never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. 이번 서브는 낮아 아프요. 다시 4대3. Ekspresi Megawati Hangestri seusai membawa Red Sparks mengalahkan GS Charlton pada laga perdana putaran keempat V-League 2024-2025 mendapat sorotan. Usai kemenangan atas GS Charlton, Megawati Hangestri malah terlihat lesu dan kecewa setelah berhasil membawa Red Sparks mengalahkan GS Charlton. Megawati Hangestri berhasil membantu Red Sparks melibas GS Charlton 3-2. Bahkan keberhasilan menaklukkan GS Charlton pun membuat Red Sparks sukses memecahkan rekor tim yang sudah bertahan 15 tahun lamanya. Pasalnya, kemenangan atas GS Charlton itu menjadi yang ke-9 untuk Red Sparks secara beruntun. Catatan itu berhasil melampaui rekor tim sebelumnya pada musim 2008-2009 dengan 8 kemenangan beruntun. Di laga tersebut, Megawati Hangestri sendiri keluar sebagai top skor untuk Red Sparks dengan torehan 33 poin. Namun, setelah pertandingan berakhir, Megawati Hangestri justru terlihat kecewa dan tertunduk lesu. Hal itulah yang membuat media Korea Selatan, SBS Sports, bertanya apa yang membuat senyum Megawati Hangestri hilang di laga tersebut. Melansir dari tayangan di kanal YouTube SBS Sports, Mega mengatakan jika dirinya kehilangan ritme bermain sejak awal pertandingan. Kadang aku kehilangan ritme. Dari awal pertandingan sedikit kurang fokus sedikit jadi kehilangan ritme. Tapi aku bertahan sampai akhir aku percaya pada diriku. Aku percaya sama teman-teman karena bantu aku, kata Megawati Hangestri. Gak ada masalah juga, hari ini aku terlalu banyak mikir aja. Jadi sedikit lupa untuk senyum, sambung Megawati. Mega pun membantah jika dirinya merasa dapat tekanan dan tanggung jawab besar di laga tersebut. Sebenarnya aku tidak perlu mempermasalahkan itu tanggung jawab dan tekanan, dan seharusnya gak usah menjadi beban buat aku main aja enjoy sama tim aku, tutup Megawati. Pebola voli Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, sukses membawa dampak besar dalam kemenangan terkini Daejeon Jungkwanjang Red Sparks. Megawati Hangestri Pertiwi terpilih sebagai pemain terbaik dalam pertandingan saat Red Sparks mengatasi perlawanan alot GS Charlton pada Jumat, 10 Januari 2025. Red Sparks dipaksa bertarung selama 5 set dengan GS Charlton sebelum menang dengan skor 3-2 dalam laga di Jangchung Gymnasium, Seoul, Korea Selatan. Skuad Red Force melanjutkan tren tak terkalahkan menjadi 9 laga beruntun, pencapaian tertinggi dalam sejarah klub di Liga Voli Korea. Dalam pertandingan tersebut Megawati menjadi penyumbang poin terbanyak bagi Red Sparks dengan sumbangsih 33 poin dengan efektivitas bola serangan 54,24%. Torehan oposite andalan timnas Indonesia tersebut sangat jomplang dengan rekan-rekan setimnya. Tandemnya sebagai duo meriam asing Red Sparks yakni Vanja Bukilit tampil di bawah performa dengan hanya membukukan 16 poin. Bagi Megawati, kemenangan ini jelas melegakan dan juga berkah ekstra setelah terpilih sebagai pemain terbaik putaran ketiga. Sebelum pertandingan Megawati menerima hadiah sebesar 2 juta won atau sekitar 22 juta rupiah karena memenangi voting media sebagai Most Valuable Player di ronde lalu. Alhamdulillah senang, bersyukur juga karena diberikan kemenangan, kata Megawati dalam wawancara khusus MVP pertandingan bersama KBSN. Meski menurut aku kemenangannya kurang memuaskan, tapi alhamdulillah kami menang dan bertahan sampai akhir. Terima kasih teman-teman, imbuh Megawati. Megawati terlihat tegang sepanjang pertandingan. Tidak banyak terlihat ekspresi ceria dari sosok yang dikenal murah senyum tersebut. Ketegangan Megawati juga terlihat dari reaksi lega yang lebih terlihat dan alih-alih gembira saat mencetak poin. Megawati juga melakukan service error pada akhir-akhir set kelima yang melibatkan kejar-kejaran angka dengan GS Charlton. Sebenarnya oke-oke saja, cuma aku kehilangan ritme. Dari awal pertandingan aku juga agak kurang fokus dikit, tapi aku bertahan sampai akhir, kata Megawati. Untungnya, Megawati menuntaskan laga dengan positif. Spike kerasnya mengakhiri perlawanan GS Charlton sekaligus melepas beban besar di pundaknya. Ekspresi wajah tegang pun menjadi pertanyaan yang ditujukan kepada atlet asal Jember, Jawa Timur, itu setelah pertandingan. Megawati mempersembahkan pencapaian positifnya untuk sang ibunda. Kini masih bertahan dengan tren positif bersama Red Sparks, Megawati berharap penampilannya dan tim bisa lebih baik lagi ke depannya. Hasil pertandingan V-League 2024 antara GS Charlton melawan Red Sparks.
Bertanding di Juancung Arena, Seoul, Jumat, 10 Januari 2025, Red Sparks menang dengan skor 3-2. Ini adalah kemenangan ke-9 beruntun Red Sparks sekaligus rekor terbaru di V-League. Di set pertama, Red Sparks langsung memimpin dengan skor 3-0. Tapi, GS Charltres bisa kedudukan 5-4. Setelah itu, GS Charltres mampu membuka jarak dengan selisih 2 poin, 8-6. Keunggulan 2 poin terjadi hingga skor 10-8. Perlahan, Red Sparks bisa menyamakan skor pada kedudukan November 11. Setelah itu, mereka mencetak 5 poin beruntun dan unggul 16-11. GS Charltres berusaha memperkecil ketertinggalan dengan memangkas selisih skor menjadi 15-18. Tapi, setelah itu Red Sparks menjauh lagi pada skor 20-16. Skor kembali ketat ketika kedua tim sama-sama 23-23. Tapi, Red Sparks akhirnya bisa mencetak 2 poin beruntun dan menang 25-23. Di set kedua, Red Sparks juga memulai laga dengan baik. Mereka unggul dengan selisih 4 poin, 4-0. GS Charltres berusaha mengejar ketertinggalan dan berhasil memperkecil skor menjadi 3-4. Tapi, Red Sparks kembali menjauh dengan selisih 4 poin, 9-5. Memasuki pertengahan set, Red Sparks melebarkan jarak dengan GS Charltres. Tim asal Daejeon itu unggul 5 poin, 15-10. Setelah itu, GS Charltres berusaha bangkit dan bisa memangkas selisih menjadi 3 poin, 13-16. Di penghujung set, Red Sparks masih mempertahankan keunggulan 3 poin pada kedudukan 21-18. Tapi, GS Charltres bisa menyamakan skor 24-24 sekaligus memaksa DUC. Pada akhirnya, GS Charltres berhasil comeback dan memenangkan set kedua 27-25. Di set ketiga, Red Sparks memimpin dengan skor 7-5. Setelah itu, jarak melebar menjadi selisih 4 poin, 12-8. Di penghujung set, Red Sparks masih menjaga keunggulan atas GS Charltres selisih 5 poin, 21-16 dan akhirnya menang dengan skor 25-22. Di set keempat, Red Sparks sempat unggul 10-8. Tapi, GS Charltres bisa salah kedudukan pada skor 18-15. Akhirnya, GS Charltres menutup set keempat, 25-20. Di set kelima, Red Sparks menang dengan skor 15-12. Ada satu rekor individu yang bisa dipecahkan Megawati Hangestri Pertiwi di Liga Voli Korea 2024-2025. Pelatih Red Sparks, Ko Hye-jin mungkin tidak akan suka. Giselle Silva baru-baru ini membuat sensasi di Liga Voli Korea saat GS Charltres mengalahkan Pink Speeders pada laga lanjutan putaran keempat. GS Charltres mengalahkan Pink Speeders 3-2, Selasa, 7 Januari 2025, malam waktu Indonesia Barat. Kemenangan GS Charltres ditandai dengan sumbangan 51 poin dari Giselle Silva, sekaligus keluar sebagai top skor pertandingan. Ini menjadi torehan terbanyak kedua sepanjang karir Silva sebagai pevoli profesional. Sumbangan poin terbanyak pernah diciptakan Silva saat bermain di Liga Filipina dengan torehan 56 angka. Sementara dalam sejarah Liga Voli Korea sektor putri, pencetak poin terbanyak dalam satu pertandingan masih dipegang oleh Madison Kingdon Richel dan Elisa Vasilev. Keduanya meraih 57 poin. Madison Kingdon bukan sosok asing di telinga volimania tanah air. Dia adalah mantan pevoli Jakarta Popsivo Polwan yang tampil di Proliga 2024. Ini artinya, para pevoli asing khususnya, secara tidak langsung mempunyai tantangan untuk memecahkan rekor tersebut. Termasuk oposite Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, Megawati Hangestri Pertiwi. Megawati Hangestri bisa saja memecahkan rekor tersebut, mengingat Liga Voli Korea baru masuk di paruh kedua musim yang mempunyai 3 putaran, sebelum babak playoff digelar. Potensi Megawati menciptakan 58 poin dalam sebuah pertandingan juga terbuka lebar. Pevoli asal Jember, Jawa Timur ini tampil lebih baik di musim keduanya bersama Red Sparks. Selain menjadi top skor tim lewat raihan 404 poin, Megatron, julukan Megawati Hangestri, pada putaran ketiga sukses meraih penghargaan individu pemain terbaik alias MVP. Namun yang menjadi pertanyaan, jika Megawati terrealisasi memecahkan rekor poin terbanyak dalam satu pertandingan bisa membuat pelatih Red Sparks, Ko Hye-jin senang. Sebab pelatih berusia 44 tahun itu pernah mengatakan, timnya dipastikan berantakan jika salah seorang pemain serakah dalam mencetak angka. Para pemain berulang kali saya tekankan tugas masing-masing. Jika ada yang serakah untuk mencetak poin, kerjasama tim dipastikan rusak karena sifat olahraga ini adalah mengandalkan tim, ditegas Ko Hye-jin dikutip dari laman Naver. Bola voli adalah olahraga yang bertumpu kepada kerjasama tim, sehingga harus ada keseimbangan dan pembagian tugas yang jelas.
Secara garis besar, Ko Hye-jin menginginkan timnya bisa selaras dan tidak terjadi ketimpangan antara menyerang dan bertahan. Apalagi Red Sparks memiliki Vanja Bukilic, yang secara performa tidak kalah apik dari Megawati Hangestri. Top skor Liga Voli Korea 2024 sampai 2025 usai. Hyundai Hill State pecundangi Expressway High Pass, di mana Leticia Moma Basoko melejit dan Megawati Hangestri makin tertinggal. Pertandingan seru antara Expressway High Pass versus Hyundai Hill State sudah rampung digelar pada Rabu, 8 Januari 2025, malam WIB. Tim tamu Hyundai Hill State berhasil comeback dari High Pass lewat full set dengan skor 3-2 di Gimcheon Gymnasium. Pada pertandingan tersebut dari kubu tuan rumah ada Kang So-hui yang menjadi penyumbang angka terbanyak, yakni 21 poin. Lalu Marilyn Nikolova dengan 19 poin serta pemain asing anyar mereka yakni Tanaka Suksot dengan 16 poin. Sedangkan dari tim tamu Hill State ada Leticia Moma Basoko yang menjadi top skor dengan mengemas 28 poin untuk tim. Kemudian ada Wipawi Sritong dengan 12 poin, angka yang sama dengan Yang Hyojin yang juga dinobatkan sebagai pemain terbaik alias MVP. Hasil ini cukup memberikan perubahan dalam posisi papan klasemen top skor sementara Liga Voli Korea 2024-2025 paruh musim ini. Menjadi top skor membuat Moma Basoko melejit naik satu peringkat ke posisi kedua dengan 433 poin. Unggul 13 poin dari Giselle Silva yang ada di peringkat ketiga. Moma Basoko juga makin meninggalkan Megawati Hangestri yang masih tertahan di peringkat keempat dengan 404 poin. Sebelumnya, keduanya hanya selisih satu angka saja. Namun Megawati Hangestri posisinya bisa saja melejit jika mampu gemilang saat melawan GS Caltex pada Jumat, 10 Januari 2025 mendatang. Kekalahan Pink Speeders atas GS Caltex membuat Megawati Hangestri Pertiwi ketiban berkah. Sukses rate Megatron nomor 1 di Liga Voli Korea 2024/2025. Hasil mengejutkan Liga Voli Putri Korea putaran keempat diwarnai oleh kekalahan Pink Spiders atas GS Caltex dengan skor akhir 3-2 di Jangchung Gymnasium, Selasa, 7 Januari 2025. Giselle Silva unjuk gigi lewat sumbangsih 51 poin. Jumlah ini sekaligus membuktikan bagaimana ketergantungan GS Caltex terhadap P-Voli asal Kuba itu. Lalu di urutan kedua ada Jeong Yunju dari Pink Spiders. P-Voli berusia 21 tahun itu menciptakan 21 angka diikuti Kim Yeon Kong. Sorotan tertuju kepada Kim Yeon Kong. Imbas kekalahan ini tidak hanya merugikan Pink Spiders, namun juga dirinya. Dirangkum dari laman resmi KOVO, sebelum laga, Ratu Voli Korea itu berada di urutan pertama dalam tingkat keberhasilan serangan. Namun setelah kekalahan dari GS Caltex, Kim Yeon Kong mau tak mau harus merelakan posisinya turun ke urutan 2. Saat ini tingkat keberhasilan serangan Kim Yeon Kong berada di angka 46,27. Dia hanya tertinggal 0049 dari Megawati Hangestri Pertiwi di angka 46,76 yang naik ke posisi pertama. Sementara oposit GS Caltex yang pada bursa top skor Liga Voli Putri Korea menyodok ke peringkat kedua, tingkat keberhasilan serangannya berada di urutan ketiga. Silva membukukan sukses rate di angka 43,05, diikuti Vanja Bukilic di angka 42,24 dan Leticia Moma di angka 41,9. Tingkat keberhasilan serangan Megawati berpeluang semakin besar dan meninggalkan Kim Yeon Kong jika di laga melawan GS Caltex Jumat 10 Januari 2025 bisa meraih kemenangan. Duel GS Caltex versus Red Sparks akan berlangsung di Jangchung Gymnasium, Seoul, Jumat 10 Januari 2025.
pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Megawati yang pada putaran 3 meraih penghargaan Most Valuable Player bersama Vanja Bukilic diprediksi tampil on fire, menghujani pertahanan GS Caltex lewat spike-spike keras. GS Caltex jelas tidak tinggal diam melalui andalan mereka Silva. Khusus bagi Red Sparks, kekalahan Pink Spiders sekaligus menjadi alarm. Skuad asuhan Ko Hee-jin pantang meremehkan sang calon lawan. Faktanya, takluknya Pink Spiders jelas plot twist karena status mereka sebagai pemuncak klasemen. Justru KO dari GS Caltex sebagai tim juru kunci. Megawati Hangestri menjadi salah satu pemain fenomenal di V-League yang sukses mencuri perhatian para penggemar voli di Korea sejak musim lalu. Megawati Hangestri langsung menjadi bintang dan pemain andalan Red Sparks di musim pertamanya. Megawati menjadi aktor penting di balik kesuksesan Red Sparks melaju ke babak playoff V-League setelah absen selama 7 musim, ada musim lalu. Selain itu, penampilan Megawati Hangestri bersama Red Sparks musim lalu pun kerap mencuri perhatian. Salah satunya, spike geledek Megawati Hangestri yang sudah memakan banyak korban di V-League musim lalu. Mulai dari bintang voli Korea, Lee Dah-yeon, yang jadi korban pertama hingga pemain elit V-League bernilai 9,2 miliar. Park Jeong-ah pernah merasakan headshot Megatron. Pada musim lalu, Mega membuat salah satu pemain dengan termahal di Liga Voli Korea tak berkutik. Momen itu terjadi saat Megawati bersama Daejeon Red Sparks menghadapi I-Papers pada lanjutan Liga Voli Korea beberapa waktu yang lalu. Spike keras yang Megawati Hangestri lepaskan mengarah tepat ke wajah dari kapten AI Papers itu. Tak segan, pemain yang bernilai 9,2 miliar itu mengaku seperti dianiaya saat menerima headshot Megawati Hangestri. Sebelum Park Jeong-ah, pemain Hyundai Hill State Lee Dah-yeon yang jadi korban pertama Mega di Korea, mengungkapkan perasaan tidak nyaman bermain lagi setelah kena spike Megawati Hangestri. Kepada rekan satu timnya yakni Yang Ho-jin, Lee Dah-yeon mengaku hampir pingsan setelah terkena bola pada wajahnya. Dia mengatakan kepada saya kalau dia seperti mau pingsan ketika terkena smash itu, kata Yang Hyojin ke media. Dan saat itu memang saya ada di dekatnya ketika dia terkena bola. Saya tidak bisa membayangkan kalau bola itu terkena wajah saya sendiri, tutupnya. Penampilan impresifnya dengan Red Sparks, sosok Megawati Hangestri saat ini mungkin jadi salah satu pevoli yang namanya meroket di Korea Selatan. Sejak musim lalu, Megawati Hangestri berhasil mencuri perhatian para penggemar voli di Korea Selatan. Megawati Hangestri menjadi salah satu pemain andalan dari Ko Hee-jin untuk Red Sparks musim lalu hingga musim ini. Bersama Giovanna Milana, Mega berhasil membawa Red Sparks melaju ke babak playoff setelah absen selama 7 musim. Maka tak heran jika Ko Hee-jin memutuskan untuk kembali memilih Megawati Hangestri pada program Asian Draft Quarter yang diselenggarakan oleh KOVO. Hal itu membuat Megawati Hangestri mendapatkan perpanjangan kontrak selama 1 tahun dari Red Sparks. Tak bisa dipungkiri kalau kehadiran Megawati Hangestri di dalam tim Red Sparks terbukti memberikan dampak positif untuk tim. Sifat ramah dan ceria yang selalu ditunjukkan Megawati Hangestri musim lalu membuatnya mudah bergaul dengan rekan-rekannya di Red Sparks. Kekompakan antar pemain menjadi salah satu faktor penting yang membuat meningkatnya performa Red Sparks musim lalu. Tak hanya saat bertanding, kedekatan para pemain Red Sparks pun terlihat di luar lapangan. Salah satunya terjadi pada musim lalu saat para pemain Red Sparks ini berkunjung ke kafe milik ex-kapten tim, Lee So-young. Kedatangan Mega dan kawan-kawan disambut dengan hangat oleh Kapten Red Sparks. Itu sekaligus menunjukkan jika mereka benar-benar kompak. Kapten tim kami baru buka kafe di daerah Asan. Semoga keberuntungan selalu mengikuti Onia menjalankan bisnis ini, tulis Kim Yoon Sol. Momen tersebut pun seakan menunjukkan jika sejak musim lalu, para pemain Red Sparks sudah menganggap Megawati Hangestri bukan cuman sebagai pemain, tapi bagian dari keluarga. Terlebih sifat Megawati Hangestri yang ramah dan mudah bergaul membuatnya semakin disukai oleh rekan-rekannya. Bahkan, kedekatan Megawati Hangestri dan rekan-rekannya di Red Sparks pun kembali terlihat di V-League musim ini.
Bintang voli putri Megawati Hangestri ogah terlena dengan kondisi Red Sparks yang kini dalam tren positif. Pevoli putri asal Indonesia, Megawati tetap jaga fokus di putaran kedua Liga Voli Korea Selatan 2024 sampai 2025. Megawati senang bisa membawa Red Sparks menutup paruh pertama Liga Voli Putri Korea Selatan 2024 sampai 2025. Tim itu meraih 8 kemenangan beruntun. Red Sparks menutup paruh pertama musim ini dengan kemenangan atas IBK Altos. Hasil yang sangat manis tentunya bagi tim Polsan Ko Hee-jin. Selain menutup paruh pertama dengan kemenangan, hasil ini sekaligus menjadi kemenangan ke-8 mereka secara beruntun. Tren positif tersebut bahkan membuat Megawati dan kolega sukses menyamai rekor bersejarah Red Sparks. Sebab, terakhir kali mereka meraih 8 kemenangan beruntun, yaitu pada musim 2008 sampai 2009. Megawati pun semakin terpacu semangatnya untuk tetap mempertahankan tren kemenangan yang sedang menyelimuti Red Sparks. Dia sangat senang dengan hasil ini karena mereka mengawali musim dengan tidak mudah. Musim ini kami memulai dengan cukup sulit, ungkap Megawati. Dilansir dari News 1, Senin, 6 Januari 2025. Tetapi saya senang kami menutup paruh pertama dengan kemenangan beruntun. Di putaran kedua, saya akan terus fokus agar tidak kelelahan, imbuh Megawati. Pemain timnas voli Indonesia itu mengungkap target besarnya. Megawati ingin membawa Red Sparks juara di musim ini. Tujuan saya musim ini adalah meraih bintang gelar juara di akhir kompetisi, tegas Megawati. Sementara Red Sparks masih tetap duduk di posisi 3 klasemen Liga Voli Putri Korea Selatan 2024 sampai 2025. Mereka mengoleksi 34 poin dari 18 pertandingan. Selanjutnya, Megawati CS akan memulai paruh kedua dengan melawan GS Caltex pada 10 Januari 2025. Menarik untuk dinantikan, apakah Red Sparks bisa memperpanjang rekor kemenangan mereka atau tidak. Pelatih Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, Ko Hee-jin, mulai mengubah strategi dengan merotasi Megawati Hangestri Pertiwi dan Vanja Bukilic dengan pemain lain dalam timnya. Langkah pelatih Red Sparks dilakukan untuk menjaga keseimbangan permainan Red Sparks dan memberikan kesempatan kepada pemain muda agar bisa tampil lebih baik di paruh kedua musim ini. Megawati Hangestri Pertiwi, oposit asal Jember, Jawa Timur, telah memasuki musim keduanya bersama Red Sparks. Pemain berusia 24 tahun ini menunjukkan performa gemilang dengan torehan lebih dari 1.000 poin sepanjang karirnya di Liga Voli Korea. Berkat kontribusinya, Red Sparks berhasil mencatatkan sejarah penting pada musim ini, termasuk mengulang rekor 8 kemenangan beruntun yang sebelumnya diraih pada musim 2008 sampai 2009. Di lini serang, Megawati dan Vanja Bukilic menjadi sorotan utama berkat kerja sama solid mereka. Namun, Ko Hee-jin melihat perlunya mengembangkan permainan dengan tidak hanya mengandalkan 2 pemain ini. Dalam beberapa laga terakhir, ia mulai memberikan kesempatan kepada pemain muda seperti Shin Eun-ji dan Jeon Da-bin. Shin tampil impresif dengan mencetak 3 servis as dalam laga melawan Hwaseong IBK Altos. Sedangkan Jeon yang baru berusia 18 tahun turut mencetak 4 poin dalam debutnya melawan GS Caltex Seoul KIXX. Rotasi pemain jadi kunci kesuksesan Red Sparks di Liga Voli Korea 2024 sampai 2025. Para pemain potensial ini benar-benar bisa menghadirkan perbedaan untuk permainan kami di sisa musim, ujar Ko Hee-jin pada media Korea, Sport Chosun. Ada beberapa permainan menjanjikan yang sangat mendetail, yang tidak dapat dengan mudah disadari oleh para penggemar. Jika kami dapat mengembangkannya, saya yakin kami dapat bermain lebih baik di paruh kedua, imbuh Ko Hee-jin. Rotasi yang dilakukan Ko Hee-jin juga menunjukkan kepercayaannya terhadap daya dukung pemain lokal. Yeum Hae-seon, yang berperan sebagai setter sekaligus kapten, terus memberikan motivasi kepada rekan-rekannya di lapangan. Pyo Seung-ju sebagai rekrutan anyar telah beradaptasi dengan baik sebagai outside hitter, sementara Jung Ho-yang dan Park Eun-ji menjadi benteng kokoh di posisi middle blocker.
Di lini pertahanan, Nohran sebagai libero menjadi sosok andalan yang mampu menahan serangan lawan dengan baik. Keseimbangan ini membuat Red Sparks memiliki fondasi yang kuat untuk menghadapi kompetisi yang semakin ketat. Meski sempat mengalami fase sulit dengan 4 kekalahan beruntun, Red Sparks bangkit berkat strategi matang dari Ko Hee-jin. Ia menyadari pentingnya menjaga kebugaran pemain inti, sekaligus memberi ruang bagi pemain pelapis untuk berkembang. Kami akan fokus mengembangkan para pemain selama jeda ini, tambah Ko. Ia optimis timnya bisa tampil lebih solid dan kompetitif di paruh kedua musim. Dengan rotasi strategis dan pembinaan pemain muda yang dilakukan Ko Hee-jin, Red Sparks kini memiliki peluang besar untuk melanjutkan performa gemilang mereka di sisa kompetisi.